dengan memuji, bertakbir sebelumnya, bertasbih setelahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah Idul Adha di tahun 1440 Hijrah ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Idul Adha di tahun ini dijadikan oleh Allah lebih baik, lebih istimewa, lebih dapat menggali hikmahnya dibandingkan dengan tahun-tahun yang telah kita lalui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hikmah tentang Idul Adha tidak sekedar menampilkan sembelihan hewan korban yang dilangsungkan setiap tahun, yang terkadang bagi sementara orang hanya sekedar menjadi ritual tahunan saja. Ada pesan-pesan yang lebih penting, ada hikmah-hikmah yang sangat istimewa, bahkan saking istimewanya diabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran, ditegaskan dalam untayan-untayan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain hikmah terbesar itu kembali kepada perjalanan spiritual kakek buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. 30 generasi sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu tahun, tapi masih diabadikan kisahnya dalam Al-Quran sampai dengan masa yang kini kita alami. Hadirin, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak semudah kemudian mendapatkan predikat yang terdekat dengan Allah. Gelarnya langsung disebutkan oleh Allah Khalilullah, wattakhadallahu Ibrahim khalida. Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil, hamba yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya, 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kisahnya masih diabadikan, diangkat sebagai hamba terdekat Khalilullah, bahkan namanya dan keluarga besarnya diabadikan dalam syahadat setiap salat kita. Setelah menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, diangkat Khalilullah, disebut namanya dalam salawat setiap kali kita salat, bahkan puluhan ribu tahun setelah beliau wafat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gelarnya Abul Anbiya. Dari setiap kanan dan kiri sisi istrinya terlahir Nabi. Dari Sarah alaihi salam muncul kemudian Ishak. Dari Ishak muncul Ya'qub. Dari Ya'qub muncul Yusuf. Sampai dengan ke Daud, sampai Musa sebelumnya, sampai Sulaiman, sampai ke Isa alaihi salam. Jalur ke atasnya ada Maryam, ada Imran, menikah dengan Hanna, ke sampingnya Zakaria. Seluruhnya Nabi dan Rasul Abul Anbiya. Pertanyaan terbesarnya dari seorang hamba biasa, bagaimana bisa disanjung oleh Allah dengan Khalilullah, Abul Anbiya, dibaca namanya dalam salawat setiap pagi sampai dengan malam? Apakah untuk mendapatkan status ini sampai jaminan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala sekedar mudah diraih dengan membalikkan telapak tangan? Tidak. Ada pesan yang tiap tahun disampaikan kepada kita melalui ritual kurban itu. Kita diminta belajar bahwa untuk mendapatkan status terbaik ini, yang nanti dipelopori, dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada perjalanan yang harus kita lalui. Bagian pertama dari kisah ini, kita buka dengan semangat Nabi Ibrahim alaihissalam belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah yang ke-6 dari ayat 75 sampai dengan ayat ke-77-nya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afalat qala la uhibbu al-afilin falamma ra'a al-qamara bazigha qala hadha rabbi
Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Hadirin, Ibrahim alaihi salam mendapatkan status istimewa dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya di dunia sampai mulianya di akhirat. Kata Allah, bukan perjalanan biasa. Pertama, beliau belajar untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai belajar melihat bintang dan melihat apakah ini Tuhan saya. Ketika tenggelam, kata Ibrahim, ini bukan Tuhan saya. Tuhan mesti lebih hebat, Tuhan mesti kuat. Tuhan tidak ada timbul tenggelam, Dia selalu ada. Wal awwalu wal akhiru wal hayyu wal yumit. Dia yang menghidupkan, mematikan, mesti lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Yang paling menarik, kemudian setelah itu lihat rembulan muncul, mungkin ini Tuhan saya. Rembulan tenggelam, ini bukan Tuhan saya. Ya Allah, berikan petunjuk kepada saya untuk belajar menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Sampai ketika menemukan Tuhan yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala, yakin pada jiwanya, maka beliau berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hadirin, puncaknya setelah beliau belajar mendekat kepada Allah, memahami esensi dalam bertauhid, memahami esensi dalam bersyariat, memahami esensi dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yakin jiwanya, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan siap menunaikan perintahnya. Kata para ulama tafsir, juga para ulama hadis, perjalanan pertama Nabi Ibrahim ini memberikan pesan kepada kita. Jika Anda ingin dekat dengan Allah, naik status di sisi Allah, dimuliakan dunianya, dijamin akhiratnya, maka yang pertama mesti kita lakukan adalah jangan sekedar kita beragama tapi diri kita tidak ketat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar kita mengatakan saya muslim tapi kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jangan sampai kita beribadah tapi kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan dalam ibadah kita. Bayangkan, Abul Anbiya saja, Nabi Ibrahim saja yang dijamin surga, gelarnya tinggi, dekat dengan Allah. Abul Anbiya masih mau belajar, masih mau mendekat kepada Allah, memahami tuntunan agama, dan yang paling dahsyat, masih mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat. Maka siapa Anda? Nabi bukan, Rasul bukan, dan tidak ada keturunan Anda menjadi Nabi, tidak ada kerabat Anda menjadi Rasul, tidak ada kita yang dijamin surga oleh Allah sampai detik ini, tidak ada kita yang mendapatkan gelar seperti Nabi Ibrahim. Maka mengapa ijtihad kita, mengapa ikhtiar kita, mengapa kesungguhan kita tidak harus melebihi Nabi Ibrahim alaihissalam? Majlis taklim sudah membentang, taklim A, taklim B, taklim C, berapa banyak masjid di Subang? Berapa banyak majelis ilmu di Subang? Berapa banyak orang-orang yang bisa mengajarkan pengetahuan? Pertanyaan terbesarnya, duhai Anda yang mengaku muslim, duhai Anda yang beriman kepada Allah, sampai sejauh mana sekarang semangat kita untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Nabi Ibrahim saja mau belajar, kalau Nabi Ibrahim saja mau mendekat kepada Allah, yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad setiap waktu mendekat kepada Allah dengan belajar melalui malaikat Jibril. Disebutkan dalam hadis sahih, bahkan setiap malam Ramadan beliau mendekat kepada Allah dengan turunnya Jibril alaihi salam, belajar membaca Al-Quran dengan baik, belajar bertilawah, belajar maknanya. Bahkan di akhir hidupnya 2 kali beliau menghatamkan Al-Quran di masa-masa Ramadan itu. Sekarang tanyakan pada diri kita, kalau Nabi saja belajar, Rasul saja belajar, kenapa kita yang bukan Nabi dan Rasul malas untuk belajar? Namun apa pentingnya pelajaran ini? Kata para ulama tafsir, dikuatkan oleh para ulama hadis, bukan sekedar belajarnya, tapi lihat bagaimana cara Nabi dan Rasul mengajarkan kita untuk belajar tuntunan syariat. Ibrahim alaihissalam ketika belajar mendekat kepada Allah, beliau bukan sekedar membaca, tapi memahami apa yang dibaca. Ini bintang, saya tahu itu bintang, tapi bagaimana menyimpulkan bintang bukan Tuhan, dipahami oleh beliau. Mustahil Tuhan timbul tenggelam. Ini bulan, saya tahu itu bulan, datang tiap malam, tapi bagaimana kita menyimpulkan kalau bulan itu ciptaan makhluk bukan khalik, dia timbul tenggelam? Tuhan mesti lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Ini matahari, dia kuat, sinarnya dahsyat. Hadza akbar, kata Nabi Ibrahim, ini lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan rembulan.
Tapi ketika tenggelam, falamma afalat, ketika tenggelam, kata beliau, ini bukan Tuhan saya. Tuhan saya mesti lebih hebat dibandingkan dengan ini. Kata para ulama tafsir, kalimat ini memberikan kesimpulan kepada kita. Dalam beragama itu, dalam bersyariat itu, kalau ingin mendapatkan kenikmatan ibadahnya, dekat dengan Allahnya, tidak sekedar kita hanya hafal membacakannya dan melakukan ibadahnya, tapi mesti paham apa yang kita kerjakan dalam ibadah yang kita tunaikan itu. Sekarang ambil teori ini, terapkan dalam kehidupan kita. Khatib ingin bertanya kepada hadirin sekalian, berapa kali di antara kita menunaikan sholat dalam setiap hari? Berapa usia Anda? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? 50 tahun? 60 tahun? Dari sekian tahun kita hidup, berapa ribu kita menunaikan sholat dari sehari 5 kali itu? Pertanyaan terbesarnya, dari ribuan kali kita ruku dan sujud itu, apakah kita pernah menikmati sholat kita? Pernahkah merasakan kekhusyuan dalam sholat itu? Pernahkah merasakan kenikmatan dalam sholat? Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika bertakbir sudah bergetar dan menangis mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, baru mendengar suara adzan sudah bergetar, saking dekatnya hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Imam Malik, yang bahkan sebelum beliau berdakwah, beliau memperbaiki dirinya karena merasa akan diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kenikmatan kita saat menunaikan salat? Di mana kekhusyuan kita saat sujud dan rukuk? Jangan-jangan bahkan kata Al-Quran, surah ke-29, ayat ke-45, kekhusyuan itu tidak didapatkan, kenikmatan itu hilang, bukan karena kita tidak beribadah, tapi karena tidak paham apa yang kita bacakan dan kita lakukan dalam ibadah itu. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Muhammad, sampaikan pada umatmu, kalau salat itu ingin dinikmati, kalau salat itu ingin khusyuk, maka sebelum salat sampaikan pada umatmu, belajar dulu, baca dulu, pahami dulu bacaan-bacaan dan gerakan salat seperti kami ajarkan kepadamu. Apa maksudnya kalimat Allahu Akbar? Kenapa yang dibaca Allahu Akbar? Apa maksudnya ruku bacaannya seperti itu? Kenapa sujud bacaannya begini? Ajarkan pada mereka, sampaikan, pahami bacaannya, sehingga dengan paham itu bisa khusyuk dalam menunaikan salatnya. Pertanyaan terbesarnya, dari ribuan kali ruku dan sujud yang pernah kita kerjakan, berapa persen bacaan salat yang pernah kita pahami? Jangan-jangan selama ini ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diungkapkan. Duduk di antara dua sujud, kita meminta banyak permintaan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, ya Allah lindungi aku dari orang-orang yang iseng kepadaku. Sampai dengan warzuqni, berikan aku rizki. Pertanyaan kami khatib kepada anda semua, di antara sekian doa itu berapa yang dikabulkan? Berapa yang bisa dinikmati? Jangan-jangan selama ini kita hanya berucap tapi tidak mengerti apa yang disampaikan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Seorang Abu Bakar saja, sahabat Nabi, teman Nabi, mertua Nabi, mengiringi Nabi di Mekah, hijrah diikuti Nabi ke Madinah, wafat dikubur di samping Nabi, baru bertakbir saking pahamnya kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, fikirannya menerjemahkan Allah Maha Besar, hatinya merasakan, ya Allah, aku mengucapkan Allahu Akbar, tapi aku takut saat mengucapkan ini ada kebesaran yang aku bawa selama hidup ini. Pernah aku merasa besar pada kawanku, merasa lebih hebat dibandingkan dengan pasanganku, merasa lebih unggul dibandingkan dengan tetanggaku. Duhai anda yang mengucapkan 5 kali dalam sehari Allahu Akbar, apa tidak malu anda mengucapkan, ya Allah engkau yang paling besar? Tapi dalam hidup kita kadang merasa besar dibandingkan orang lain. Ustaz merasa hebat dibanding yang lain, pimpinan merasa lebih hebat dibandingkan dengan karyawan, tetangga merasa lebih wah dibandingkan dengan yang lain. Dalam kedudukan itu biasa, tapi ketika mengangkat diri terlampau tinggi dan anda mengucapkan Allahu Akbar, itu yang membuat sahabat Abu Bakar bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, kalimat pertama hikmah dalam kisah korban. Korban artinya mendekat kepada Allah, bukan sekedar menyembelih. Karena ritual penyembelihan hakikatnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan Nabi Ibrahim yang pertama, kata para ulama, memberikan pesan kepada kita, kalau ingin lebih dekat dengan Allah, maka isilah kualitas pendekatan kita dengan ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, maka gapai dengan pengetahuan.
Silakan sekolah yang tinggi, sekolah yang bagus. Ada yang ke ITB, ke Unpad, ke IPB, ke UI. Silakan Anda dapatkan dunia. Tapi kalau Anda ingin dapatkan kenikmatan dalam ibadah untuk menjemput bekal akhirat Anda, maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i, fa'alaihi bil ilmi, maka dia pun mesti paham tentang ilmu itu. Maka jangan sekedar kita tuliskan di KTP Muslim, tapi kita tidak paham dengan keislaman kita. Bertauhid, tapi tidak mengerti tentang tauhid. Sehingga ketika diberikan Indomie, diberikan kemudian Supermi, diberikan kain sarung, kita bisa melepaskan akidah itu hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia semata. Wafat, selesai. Salat iya, tapi tidak paham apa yang diungkapkan, sehingga hikmah salat tidak bisa kita raih. Hadirin yang kedua, ketika Nabi Ibrahim mendekat kepada Allah, sudah kenal dengan Allahnya, sudah paham dengan Tuhannya, kemudian beribadah, maka apa yang terjadi? Ternyata tidak mudah untuk meraihnya. Beliau diasingkan oleh keluarganya, diancam oleh bapaknya, diancam kemudian oleh penguasa rajanya pada saat itu, sempat dibakar, dan puncaknya diusir dari kampungnya. Kata para ulama tafsir, bahkan para sejarawan mengatakan, ini pesan moral yang diberikan kepada kita yang sangat kuat, bahwa kadang-kadang untuk menjadi baik itu, untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan banyak ujian-ujian yang tantangan kita hadapi. Kadang-kadang mungkin ada yang belum terima kita lebih baik itu. Biasanya Anda kumpul-kumpul, ada di klub malam, ada yang kumpul-kumpul sampai dengan tempat hiburan, ada yang malam-malam sekedar bergadang untuk menyaksikan tontonan sepak bola misalnya. Sekarang Anda pindah dari yang kumpul di lapang, kumpul ke masjid. Dari yang kumpul di tempat hiburan, pindah ke majelis ta'lim. Apa dikira akan mudah? Belum tentu. Kadang-kadang sekitaran Anda akan mengatakan, Masya Allah, soleh sekarang. Masya Allah, sudah berubah sekarang. Jadi orang soleh sekarang. Celaan bisa muncul, hinaan bisa keluar. Bahkan kadang-kadang perubahan kita menjadi baik belum tentu diterima oleh lingkungan sekitaran tempat kita tinggal. Maka bersabarlah. Bersabarlah. Kalau kita dicela, memang tidak ada yang lepas dari celaan. Kalau Anda orang baik, Anda akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau Anda orang tidak baik, maka Anda akan dicela oleh orang yang baik. Allah saja Tuhan dicela oleh orang yang tidak beriman. Malaikat dicela, Rasul dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum. Kenapa kemudian kita tidak takut-takut dengan celaan? Jadi kalau kita orang baik dan ingin jadi baik, maka Allah akan titipkan di lisan-lisan yang kurang baik untuk menetapkan kita telah berubah menjadi baik. Ketika ada orang yang mengatakan, soleh sekarang, itu tandanya bukan celaan, tapi kalimat itu dititipkan oleh Allah kepada lawan Anda untuk menetapkan bahwa Anda sekarang sudah berubah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pesan moralnya, kata para ulama tafsir, jangan kita terlampau sedih dengan itu semua. Kita itu masih kecil dibandingkan para nabi. Jadi kalau ada keluarga yang belum sepakat, kita membebaskan diri dari riba. Ada keluarga yang belum paham, sekarang kita pengen tahajud. Ada keluarga yang belum mengerti, sekarang kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan gentar. Kita tidak mengalami ujian seperti para nabi diuji. Tidak ada yang membakar Anda, tidak ada yang mengusir Anda dari kampung, tidak ada yang melempari Anda dengan batu seperti Nabi Muhammad pernah dilempar, Nabi Ibrahim pernah dibakar. Tapi apakah mereka mengeluh? Tidak. Maka mendekatlah kepada Allah, belajar dengan baik sampai kita mendapatkan kenikmatannya. 3. Jika kita sudah melewati ujian yang dahsyat ini, jika kita sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan anugerahkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita dapatkan. Tiba kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan Sayyidah Hajar, yang bahkan disampaikan oleh istrinya sendiri Sayyidah Sarah, dan mendapatkan anugerah yang selama ini ditunggu oleh beliau, lahirnya Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam. Hikmah ketiga. Hikmah ketiga, awalnya memang susah, nggak pernah tahajud, sekarang pengen bangun malam. Nggak pernah baca Quran, sekarang ingin menghafal. Jangan dikira awalnya mudah. Kadang-kadang terlambat bangun, kadang-kadang mata berat. Tapi kalau sudah dinikmati, Allahu Akbar, waktu subuh 4.42, Anda bangun 4.40, seakan menyesal. Ya Allah, terlambat saya bangun. Padahal subuh belum dikumandangkan azannya. Masa latihan memang berat, tapi setelah kita lalui, ringan rasanya. Enak kita nikmati. Kehilangan Ramadan, penyesalan luar biasa. Nanti kalau sudah dekat dengan Allah, kehilangan puasa sunnah, rasanya ada yang tertinggal dalam kehidupan. Hadirin, yang keempat, Ismail dilahirkan.
baru lahir, sudah diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, turun kemudian berita, bawa Sayyidah Hajar, bawa anak yang baru dilahirkan, tinggalkan ia di sebuah tanah tandus yang tanaman pun tak tumbuh. Tempatnya bukan di tempat dia dilahirkan. Lahirnya di Palestina, harus dibawa ke kota Mekah Al-Mukarramah. Jaraknya kalau menggunakan bis saja itu bisa sehari 2 malam. Sekarang tempuh dengan berjalan kaki, datang ke sana, sampai di sana turun perintah, tinggalkan dia di sana. Diabadikan di Quran surah ke-14 ayat ke-37. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sekarang Engkau perintahkan aku untuk meninggalkan anak dan istriku di tempat tandus yang bahkan tumbuhan pun tidak tumbuh. Tapi karena keyakinanku padamu, maka aku akan kerjakan perintah ini untuk mendapatkan ridhamu. Pelajaran keempat, orang-orang yang dekat dengan Allah, hadirin sekalian, maka dia tidak akan pernah merasa berat dengan ujian dunia. Walaupun bagi orang lain ujian itu terasa berat luar biasa, tapi kalau dirinya dekat dengan Allah, semua terasa akan kecil. Yang paling dahsyat, apakah Sayyidah Hajar kemudian mengeluh pada suaminya, kenapa engkau meninggalkan kami? Tempat ini tidak ada tanamannya, tempat ini tidak ada makanannya. Ketika berbalik hanya mengatakan, ahadza min amrillah, apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, hadza min amrillah, ini perintah Allah. Perhatikan kalimatnya, sepanjang ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan meninggalkan kita. Hadirin, ditinggalkan Hajar dengan Ismail ke Palestina, mereka tinggal di Mekah. Apa yang terjadi setelah itu? Yang paling dahsyat hikmahnya, kata para sejarawan, orang bisa berkata dan mengeluh, ya Allah, kenapa engkau perintahkan demikian? Ya suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Tapi yang paling dahsyat, keduanya bisa berpisah dengan tawakal kepada Allah yang sangat tinggi. Para suami itu ditugaskan untuk mencari nafkah. Para suami kadang kerja bahkan meninggalkan keluarga. Ada yang keluar kota, ada yang merantau. Pesan moral dari kisah ini, kata para ulama, kata para sejarawan muslim, adalah kalau tarbiyah di rumah tangga bukan sekedar suaminya yang ketaklim, tapi materi taklim diajarkan pada istrinya, dikuatkan di keluarganya, didekatkan dengan Allah, maka Allah akan jaga kehidupan rumah tangga mereka sekalipun mereka terpisah di beda tempat yang sangat jauh. Berapa banyak istri mengeluh ketika suaminya mencari nafkah untuk bekerja? Berapa banyak istri kemudian mengirimkan SMS, mengirimkan WhatsApp, banyak memberikan keluhan-keluhan ketika suami sesungguhnya sedang berjihad di jalan Allah untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Betapa banyak anak-anak yang kurang sabar ketika ayahnya bekerja, ketika ibunya mulai mendidiknya. Tapi perhatikan, pernahkah Anda mendengar kisah Sayyidah Hajar mengeluh kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam? Pernahkah Anda mendengar kisah Ismail kemudian protes kepada bapaknya karena bapaknya tak pernah ada menghadapinya? Tidak. Hikmah yang terakhir, ini yang kelima, dan ini yang paling dahsyat. Selain mengajarkan pada kita hikmah yang keempat, jika kita ingin baik sekeluarga, maka jangan pernah soleh sendirian. Anda suami soleh, ajak istri menjadi solehah. Suami istri soleh solehah, ajak anak menjadi soleh seluruhnya. Jangan sampai suaminya rajin ikut ta'lim tapi istrinya dibiarkan. Jangan sampai ibunya rajin ikut ta'lim tapi anaknya dibiarkan. Yang paling berbahaya adalah kadang-kadang Anda yang ikhwan, yang laki-laki, mengingatkan temannya, me-WhatsApp, bangunkan tahajud, ngajak ke ta'lim, sampai ketika tidak kelihatan, Anda menelponnya, akhi, kamu ada di mana? Yang paling dahsyat, teman jauh diajak-ajak, anak sendiri tidak pernah diingatkan. Duhai para ibu yang ada di bawah, duhai akhwat, kadang-kadang Anda SMS kawan Anda, Anda sampaikan kemudian kolega Anda, ukhti, berjilbab dong, ukhti, jilbabnya syar'i dong, ukhti, ayo sekarang kenakan jilbabmu. Anak orang lain, teman Anda, tetangga jauh, diingat-ingatkan, anak sendiri tidak berjilbab. Demi Allah saya katakan, yang akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban kita dan keluarga kita. Anda tidak akan pernah ditanya tentang status kawan Anda. Anda tidak akan pernah ditanya tentang status tetangga Anda. Walaupun kita bisa berdoa untuk mereka supaya bisa bersama di surga. Tapi yang pertama kali dihisab, Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, jaga diri. Jaga dirimu dan keluargamu, anakmu, cucumu, istrimu, suamimu dari neraka yang sangat dahsyat, kata Allah. Jika Anda di rumah terjadi kebakaran, kemudian anak Anda masih di sana, cucu Anda berteriak minta tolong, tolong saya Pak, tolong saya Bu, tolong, panas. Dan Anda tak mampu menolongnya, hanya berteriak, tolong anak saya, tolong anak saya.
mungkin masih sempat ada yang menyelamatkan. Tapi khatib ingin sampaikan, neraka lebih panas, neraka lebih dahsyat, dan pada saat itu tidak akan ada yang sanggup menolong. Wa ummihi wa abihi wa fasilatihi wa akhi wa man fil ardi jami'a. Ibu nggak akan sanggup bisa nolong anaknya, Bu. Ketika anda terbayang anak yang pernah anda kandung, yang pernah anda susui, yang pernah anda rawat, kemudian berteriak-teriak dalam kepungan api neraka yang sangat dahsyat dan mengatakan, "Ma, tolong saya, Ma. Bapak, tolong saya, Pak." Apa anda bisa bayangkan cucu anda yang sekarang anda timang-timang, diberikan semua kemewahan dunia yang bisa anda dapatkan, sepeda anda belikan, motor anda belikan, mobil anda fasilitasi, satu saat dia berteriak meminta bantuan anda, "Kakek, tolong saya, kakek, tolong saya, ya Allah, ya Allah." Apa yang bisa anda kerjakan? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Jika anda tidak perbaiki sekarang, kata Allah, maka semua akan masing-masing. Itu amalan dia, ini amalan anda. Anda tidak akan pernah dihisab dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka mulailah kisah sekarang ini. Setiap tahun kita diingatkan. Jadi kalau datang Idul Adha, yang dibayangkan bukan sekedar cari korbannya, cari sapinya, cari kambingnya, sembelih hewannya, bagikan, selesai. Tidak, cek keluarga kita. Lihat keilmuannya. Anda pintar sholat khusyuk, anak anda kadang-kadang wudhu aja nggak benar. Anda pintar, ngaji bagus, anak anda belum bisa mengaji. Silahkan dilihat saudara sekalian, saudariku sekalian. Muaz 4 tahun, tinggal di Mesir, mata buta, pengen hafal Quran, belajar sampai dengan 20 kilo. Sampai hatam Quran, diantar bapaknya, pakai motor yang sangat sederhana. Muaznya sudah hafal, yang ngantar belum hafal. Dahsyatnya, hafal Quran dengan riwayatnya, hafal Quran dengan tajwidnya, hafal Quran dengan makhrajnya yang sangat indah. Sampai datang reporter dari Kuwait kemudian mengatakan, bertanya, mewawancarai, apa motivasi anda menghafalkan Quran ini? Perhatikan jawabannya. Wallahi, wallahi demi Allah, saya menghafalkan Quran ini untuk mencari bekal saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat saya dihisab sendirian dengan Allah, saya dihisab oleh Allah sendirian. Tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Tak ada lagi ayah saya yang menemani, tak ada lagi ibu saya yang pernah melahirkan saya. Dan saya akan katakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rab, ya Rab, kalau bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridhamu masuk ke dalam surga, mohon kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini." Muaz 4 tahun, anak yang belum baligh, anak yang belum berlaku hisab baginya, belum baligh, menghafal Quran untuk mencari bekal mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa anda yang sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ada yang di bawahnya 30 tahun, 20 tahun, anak 4 tahun, mata buta, menghafal Quran untuk cari bekal menghadap Allah. Duhai anda yang lebih daripada itu, mata sehat, fisik kuat, telinga pendengaran jelas, pandangan awas, sampai usia sekarang belum bisa baca Al-Quran, mau sampai kapan? Dan kalau diwafatkan sekarang, bekal apa yang kita bawa? Anak-anak kecil di Bekasi, usia 4-5 tahun, ke masjid nunggu maghrib, jam 5 sudah datang, pulang setengah 9, berjamaah maghribnya, melanjutkan ke isya'nya, menghafal Qurannya, belajar ibadahnya, belajar syariatnya, setengah 9 pulang. Anak 4-5 tahun. Anda 40 tahun, 50 tahun, masjid sudah qomat, belum tergerak untuk menghidupkannya, dan cita-citanya masuk surga Firdaus, luar biasa. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang terakhir, yang kelima, Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah tinggalkan Ismail di Mekah dengan ibundanya. Ada hikmah yang aku akan tetapkan di kemudian hari, yakin dengan itu. Tapi yang dahsyat, Ibrahim tinggal di Palestina, Ismail menetap dengan ibunya di Mekah. Ibrahim sebagai nabi, rasul, ayah, suami. Yang paling dahsyat, tugas kenabian, kerasulan mengharuskan beliau untuk berdakwah. Tugas sebagai suami mengharuskan beliau untuk mencari nafkah. Tapi yang hebat, tugas sebagai ayah menjadikan beliau mesti memperhatikan anak dan keluarganya. Di balik kesibukannya berdakwah dan mencari nafkah, masih sempat nengok Ismail yang di Mekah itu. Bolak-balik datang untuk memastikan siapa teman mainnya. Bolak-balik datang untuk memastikan bagaimana ASI diberikannya. Bolak-balik datang untuk memastikan bagaimana kehidupan lingkungan sekitarannya.
Sehingga beliau disebut dengan Ibrahim. Dalam bahasa Aramaik ada yang menyebutkan Ibrahim sang penyeberang. Bukan sekedar menyeberang untuk berdakwah. Ada yang mengatakan menyeberang untuk memperhatikan keluarganya. Jalan kaki dari Palestina ke Mekah untuk memperhatikan keluarganya. Ada yang menyebutkan dari Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Sesibuk-sibuknya beliau berdakwah dan mencari nafkah, masih memperhatikan anaknya. Lalu apa timbal balik anak kepada bapak yang memperhatikan itu? Hebat, puncaknya adalah dahsyatnya ketika bapaknya memiliki tugas pekerjaan di Mekah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Allah sampaikan, Ibrahim, tinggikan kembali pondasi Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam. Mulai kamu kerjakan. Ketika tapak kaki pertamanya ingin mengerjakan, tapak kaki pertama disebut dengan makam, sekarang diabadikan dengan makam Ibrahim. Beliau membawa batu, lantas anaknya datang dari sisi yang lain. Membawa batu juga. Usia masih muda, belum sempat balignya. Dan beliau mengatakan kepada bapaknya, dalam bahasa kita, Pak, apakah boleh aku bantu? Datang membawa batu, dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau disusun-susun jadi sebidang disebut dengan hijar. Kalau jadi bangunan atau sekat atau ruangan disebut dengan hujrah namanya. Maka datang dari sisi yang lain, kemudian membantu bapaknya. Sisi bantuan itu sampai sekarang disebut dengan Hijr Ismail. Anak belum balik 4-5 tahun, lihat bapak kerja, masih mau bantu. Dan nawarkan kepada ayah, boleh nggak anda bantu? Saya tanya kepada anda, duhai anda yang punya anak, duhai ibu yang melahirkan anaknya, duhai ibu yang menyusui anaknya, jika anda sedang bekerja saat ini, apakah anak anda tergerak membantu anda? Jangan-jangan ibu yang nyapu, anak yang perintahkan. Jangan-jangan bapaknya, bapak yang kerja, anak yang menikmatinya. Anak yang pakai mobil, bapak disuruh bayarin bensinnya. Anak yang pakai mobil, bapak disuruh nyucinya. Jika ini terjadi dalam kehidupan, maka jangan salahkan anak dulu. Perhatikan pesan moralnya. Jangan langsung salahkan anak dulu. Tanyakan pada diri kita, sesibuk apa sampai anda lupa perhatian kepada anak anda, sampai dia tidak punya pesan dan kesan kepada anda. Ibrahim sesibuk-sibuknya masih nengok anaknya, bermain dengan anaknya, melihat anaknya. Karena itu dalam Al-Quran diabadikan, sesibuk apapun seorang ayah mesti punya waktu dengan anak. Luqman ngobrol dengan anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Yang ngobrol bukan istrinya, yang ngobrol bukan ibunya, Luqmannya. Yakub ngobrol dengan Yusuf. Yakub bapaknya, Yusuf anaknya, tidak disebutkan ibunya. Kenapa ibu tidak disebutkan dalam Al-Quran dalam interaksinya dengan anak? Kata para ulama tafsir, karena anak dekat dengan ibu itu sudah biasa. Karena tugas ayah itu di luar mencari nafkah, ayah dekat dengan anak itu yang luar biasa. Karena itu pesan moral kita mengajarkan kepada kita, mohon izin dan mohon maaf. Jika ada seorang anak tidak peka dengan pekerjaan atau beban orang tuanya, maka jangan cepat langsung salahkan anaknya. Boleh jadi anda yang terlampau sibuk dulu sehingga tidak bisa memberikan perhatian kepada anaknya. Anak anda menunggu Pak di rumah 8 jam, anda bekerja di luar. Dia kadang menggambar-gambar sesuatu, dia mengarang-arang cerita, dia ingin setoran hafalan. Tiba-tiba anda pergi entah kemana, tidak ada kabar. Kadang-kadang pulang tidak menyapa, kadang sekedar langsung istirahat, kadang untuk sekedar menyapanya, senyum kepadanya tidak punya waktu. Pantas anak anda mencari perhatian di luar rumah. Pantas dia kebut-kebutan di luar rumah. Pantas ada yang kena narkoba. Karena hakikatnya bukan itu yang dia inginkan, tapi perhatian anda yang ingin dia dapatkan. Cek lagi keluarga kita pulang ke rumah, lihat anak kita. Bahkan kalau perhatian kita begitu dalam, maka terjadilah tingkat paling tinggi dalam kehidupan berkemanusiaan. Ketika Allah turunkan berita Quran surah 37 bagian terakhir di khutbah ini, ayat 102 sampai dengan 109, bapaknya mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Duhai anakku sayang, papa bermimpi papa nyembelih kamu, maka bagaimana pendapatmu? Apa jawab Ismail? Bapak mimpi tadi malam, cuman mimpi, nyampaikan ke anak papa sembelih kamu, cuma mimpi. Anak bisa berkata, Pak itu kan cuma mimpi. Pak mungkin mimpi yang gak ada maknanya. Pak mungkin bunga tidur. Tapi yang paling dahsyat jawabannya, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Perhatikan, Ismail tidak mengatakan ya abi, Ismail tidak mengatakan ya buya, tapi mengatakan ya abati. Abi rasa hormat, panggilan kehormatan. Buya panggilan sayang.
Kalau Anda ingin padukan buya dan abi, hormat dan sayang, rubah kalimat yang menjadi abati. Ya abi, Pak, demi hormat Nanda kepada ayah. Ya buya, demi sayang Nanda kepada ayah. Ya abati, Pak, demi sayang dan hormat Nanda kepada ayah. If'al, kerjakan sekarang, jangan tunda. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pasti engkau dapati aku insyaallah termasuk orang sabar. Hadirin sekalian, bapak mimpi nyembelih anak tadi malam. Disampaikan pada anak besok paginya. Kata anaknya, kerjakan sekarang. Bapak itu nabi, bapak itu wahyu. Pasti mimpi itu benar, bah, kerjakan sekarang. Jika perhatian kita pada keluarga tinggi, jangankan sekedar membantu kita dalam pekerjaan, nyawa pun anak itu akan berada di garda terdepan untuk mempertahankan kita. Dan misi-misi yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, puncaknya ketika disembelih itu Allah ganti kemudian dengan hewan kurban. Bismillah ya Allahu Akbar. Kalimat Allahnya disebutkan, kalimat akbarnya muncul. Kalau sudah Allahnya akbar, maka semua yang tinggi termasuk hewan itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Allah akan ganti semua itu dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Puncak terbesarnya sembelih hewan sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka syukuri itu dengan salat dan berkurbanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, puncak kurban adalah puncak kedekatan kita dan keluarga dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebelum kita berdoa, mari kita merenung sejenak. Ingat keluarga kita, ingat anak yang dilahirkan, ingat anak yang dirawat, ingat cucu yang disayang, ingat keluarga besar seluruhnya. Apakah kalau Allah wafatkan kita hari ini sudah punya bekal yang cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita evaluasi kembali, ayo belajar kembali, hidupkan majlis-majlis ilmu. Datangi belajar yang baik, salat yang baik, yang paham, haji yang baik, yang paham, zakat yang baik, yang mengerti, ajak keluarga, hidupkan dan nikmati keindahannya mendekat kepada Allah sekeluarga seluruhnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di saat ini, korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar mengorbankan hewan yang disembelih, tapi mengorbankan diri kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. اللهم يا الله إنا نسألك خير ما سألك رسولك المصطفى نبينا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu di duha yang baik ini ya Allah, di momentum yang indah ini ya Allah, segala kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli syarri masta'adza bika anhu rasulukal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, jika di masjid ini, di sekitarannya ya Allah, di lapang ini ada satupun hambamu yang datang di hari ini membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah kecuali engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, jika ada satu jamaah pun di sini ya Rabb, datang ya Allah ke majlis ini membawa kesulitan dalam hidupnya, sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya angkat ya Allah dan mudahkan segala kesulitan hidupnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami, kerabat kami, keluarga kami yang tengah engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin, alif baina qulubina, aslih ahwalana ma yuqarribuna ila ridhaka ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, mulai pagi ini, mulai duha ini, di Idul Adha ini, mohon lembutkan hati kami ya Allah untuk berubah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Berikan kami hidayah ya Allah, kami ingin berubah ya Rabb, kami ingin lebih dekat denganmu ya arhamar rahimin. Allahumma tubna ilaika min kullil ma'asi. Ya Allah, saksikan kami ya Allah di duha ini, di Idul Adha ini, kami bertaubat ya Allah dari semua maksiat yang pernah kami kerjakan. Mohon saksikan ya Allah, kami bertaubat ya Rabb dari semua maksiat yang telah kami kerjakan. Allahumma hdi ya Allah kullal asin liyatubu ilaika ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon sadarkan, sentuh jiwa-jiwa orang yang masih berbuat maksiat, sentuh jiwa pelaku maksiat jika memang mereka ada di tempat ini ya Allah, di sekitaran tempat ini ya Allah.
yang dekat yang jauh dari kami ya Allah, jika mereka masih hidup mohon sentuh mereka ya Allah untuk bertaubat ya Arhamar Rahimin. Allahumma sadarkan kepada mereka bahwa mereka akan wafat. Allahumma tawaffahum ya hum muslimun wa hum taibun. Ya Allah kami mohon ya Rabb, mohon jangan sampai mereka wafat atau kami wafat dalam keadaan bermaksiat. Bimbing kami untuk bertobat ya Allah, bimbing kami untuk bertobat ya Arhamar Rahimin. Allahumma hdi aqriba'ana wa zumala'ana wa jiwarana qariban am ba'ida alladhina lam yahtadu ila al-islam yahtadu ila al-islam. Ya Allah kami mohon, jika ada keluarga kami, kerabat kami, tetangga kami ya Allah, karyawan kami, teman kami, dekat ataupun jauh, sampai dengan pagi di duha Idul Adha ini belum mendapatkan hidayah untuk berislam, kami mohon ya Allah, berikan hidayah pada mereka untuk masuk Islam ya Allah. Berikan hidayah pada mereka untuk berislam, bersyahadat ya Allah. Kami mohon jangan pisahkan dengan mereka di akhirat nanti ya Allah. Mereka teman kami ya Rabb, mereka tetangga kami ya Allah. Berikan mereka hidayah agar kami bisa bersatu dengan mereka di surgamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma hdi ya Allah ailatana, ihdi ya Allah walidina, ummahatina, abaina, Allahumma auladana wa dhurriyyatina ya Allah liyataqrabu ilaik. Ya Allah kami mohon ya Allah berikan hidayah pada keluarga kami, ayah kami ya Allah. Jika ada ayah kami masih bermaksiat ya Allah, belum rajin ibadah, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Dan ampuni dosa para ayah yang hadir pada saat ini ya Allah. Jika memang ada hukuman ya Allah, jika memang ada dosa ya Allah terjadi di rumah tangga kami karena dosa para ayah, mohon ampuni dosa para ayah ya Allah. Angkat kesulitan kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, jika ada hadir para ibu saat ini ya Allah dan pernah menyumbang dosa di keluarganya ya Rabb, maka ampuni dosa para ibu ya Arhamar Rahimin. Allahumma lil aulad, jika ada anak-anak hadir pada saat ini ya Allah dan pernah banyak berdosa pada kedua orang tuanya, berkhianat pada kedua orang tuanya, bergibah bagi kedua orang tuanya, bahkan mencela orang tuanya, bahkan memburukan orang tuanya pada mereka yang melahirkannya, mereka yang memberikan nasinya, mereka yang meras peluh keringatnya untuknya, maka mohon ampuni dosanya ya Allah. Allahumma jadikan keluarga kami keluarga yang saleh. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Ya Allah kami mohon jadikan kami sebagai ahli Al-Quran, jadikan kami sebagai ahli Al-Quran, jadikan Al-Quran teman kami di dunia dan syafaat bagi kami dengan izinmu di akhirat ya rabbal alamin. Allahumma idza kana hadzal yaum ya Allah intilaqan min baqiyati ayyamina lil a'mal as-salihah faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang hari ini adalah awal perubahan bagi hidup kami untuk berubah lebih dekat denganmu, maka kami mohon ya Allah, kami mohon di duha ini ya Allah, di waktu mustajab ini, jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, jadikan kami lebih soleh dari hari-hari sebelumnya ya Allah. Wa idza kana hadzal yaum min akhir hayatina, min akhir hayatina fasawfa namutu fi hadzal yaum ya Allah, faj'al akhir hayatina husnul khatimah. Ya Allah, jika memang di hari ini adalah waktu kami untuk kembali kepadamu, jika memang hari ini kami mesti wafat ya Allah, jika memang hari ini kami harus kembali kepadamu dengan izinmu, maka kami hanya memiliki satu permohonan kepadamu ya Rabb, jadikan wafat kami husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma qawwi lisanana naqulu kalimat at-tauhid fi akhir hayatina biqaulina la ilaha illallah. Ya Allah mohon ya Rabb, jika sakaratul maut kami ya Allah, jika sakaratul maut kami tiba, kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasul. Wajib kalimatan biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab ya Allah kalimat tauhid kami dengan panggilanmu yang indah, jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, cepat pulang kepada Rabbu dengan penuh ketenangan. Aku ridha kepadamu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Jadi hambaku yang saleh, aku siapkan surga untukku. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam na'ish ma'ahu fil hayat wa lam narahu fil manam. Ya Allah, kami tidak tinggal dengan beliau, tidak semasa dengan beliau di dunia, dan tidak pernah melihat beliau di alam mimpi. Kami mohon ya Allah, jangan sampai kami kehilangan momentum untuk berjumpa dengan beliau di akhirat nanti.
اللهم ألقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم تقبل منا يا الله ركوعنا وسجودنا ونحرنا وقرباننا يا أرحم الراحمين اللهم mohon terima ya Allah salat kami ya Allah takbir kami ya Allah korban kami ya Allah hewan-hewan yang kami persembahkan untuk mendapatkan ketaatan ya Allah darimu dan ridhamu mohon terima ya Arhamar Rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya Allah jika memang di dunia ini ada kebaikan yang mampu kami raih mohon dekatkan dan berikan ya Allah dan jika di akhirat nanti ada kemuliaan yang bisa kami dapatkan mohon dekatkan ya Allah dan anugerahkan dan mohon jauhkan kami dari segala hal yang dapat mengundang ridha dan dapat mengundang murka dan neraka-Mu Allahumma laqad da'awnaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'adtana ya Allah kami telah datang salat ibadah bermohon berdoa mengalirkan air mata maka kami mohon ya Allah kami telah penuhi segala perintah-Mu maka mohon jawab ya Allah jawab dan kabulkan doa kami seperti apa yang telah Engkau janjikan Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh